Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sulawesi Barat. Kembali lagi nih dengan saya Aira Agatha, tuan rumah Orang Sulbar Bicara. Hari ini eksklusif kita berada di Aula Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Mamuju. Luar biasa. Nah, ada yang luar biasa lagi nih dan spesial hari ini kita kedatangan bintang tamu yang unik sekali, mempunyai 3 profesi sekaligus, 3 in 1 kata teman saya. Ada Polri, dokter, dan juga seorang dosen. Penasaran kan? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bapak AKBP Dr. Mauludin Mansur, sarjana sosial, magister hukum, magister biomedik, spesialis forensik, dan mediko legal. Betul dok? Betul. Siap. Dok, saya mau dokter menyapa warga Sulawesi Barat dulu dong. Ya, baik warga Sulawesi Barat, Mamuju khususnya, sebelumnya ada pantun. Pergi ke pasar membeli ketan, Cakep. pulangnya membawa buah duku. Cakep. Kalau ingin ungkap kebenaran, forensik hadir mencari tahu. Cakep. Forensik ya. Ini Siap. khusus buat forensik ya, Dok. Siap. Wah. Kalau kita berbicara soal forensik nih, kita yang awam nih agak takut nih, Dok. Bagaimana sih dengan dokter? Ya. Jadi forensik itu adalah suatu ilmu. Ya. Ya. Jadi dia sains yang menggabungkan tentang dunia kedokteran, dunia kesehatan, dan dunia hukum. Singkatnya begitu. Singkatnya begitu ya. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lagi nih, Dok. Saya mau dokter menceritakan nih bagaimana perjalanan karirnya dokter sampai dengan di titik sekarang. Ya, jadi sebenarnya saya itu waktu sekolah itu adalah seorang tenaga farmasi, asisten apoteker. Jadi selama 7 tahun itu sambil berkuliah di kedokteran, itu saya bekerja di apotik. Gitu. Kemudian setelah selesai menjalani studi di kedokteran, alhamdulillah kami mendaftar Polri dan diterima. Kemudian bertugas di Akademi Kepolisian Semarang selama 8 tahun, di Polda Sulawesi Selatan 2 tahun, Polda Sulawesi Tenggara itu 5 tahun, dan sudah jalan 6 tahun lah bertugas di Provinsi Sulawesi Barat ini atau wilayah Polda Sulbar. Wah, cukup lama juga ya. Cinta ya dengan Sulawesi Barat, Dok ya. Ya, kita menjalani tugas dimanapun harus tetap senyum dan selalu bersemangat. Iya sih, itu motonya Dokter Maul. Siap. Siap. Nah, Dokter Maul nih kerap banget disapa dengan dokter detektif Conan Indonesia. Kenapa tuh, Dok? Ya, jadi memang dalam perjalanan karir saya, forensik itu sebenarnya bukan cita-cita. Oh, bukan cita-cita. Awalnya itu mengambil studi di forensik Unhas dan itu pun tercatat sebagai mahasiswa pertama. Wih, luar biasa. Waktu masuk itu dosen kami mengatakan waktu itu, betul kamu mau masuk forensik di Unhas? Karena dari sini itu dari tahun 76 ada program spesialis sampai 2006 ini belum pernah ada orang yang daftar sebagai residen namanya. Jurusan forensik gitu. Nah, jadi saya perdana lah waktu itu. Luar biasa. Ya. Berarti mahasiswa iya, pertama di sebenarnya itu fakultas kenapa dibilang bukan cita-cita? Iya. Karena waktu itu kan saya tugas di Semarang. Iya. Pengantin baru. Iya. Istri di Makassar. Siap. Jadi simpel aja bagaimana sih caranya cepat pulang ke Makassar. Iya. Ya kuliahnya di Unhas bukan di Undip. Waktu itu sebenarnya sudah daftar di Undip juga di Semarang. Oke. Ya begitulah. Jadi awalnya bukan cita-cita, namun telah masuk di dunia forensik itu ternyata asik, menyenangkan, kemudian penuh hal-hal yang misterius dan sangat mencapai tingkat kepuasan bila kita mengungkap semua hal-hal yang menurut kacamata biasa orang awam bukan mustahil. Mungkin ini begini, padahal secara ilmiah ternyata bukan begitu pada akhir ceritanya. Itu yang asik. Itu yang asik. Jadi punya chemistry sendiri. Kenapa Dokter Maul memilih menjadi seorang dokter forensik? Iya betul. Sudah berapa tahun, Dok?
Dari 2011 saya menyelesaikan forensik, berarti sudah jalan 15 tahun ya. Luar biasa. Ya. Kira-kira selama berprofesi sebagai dokter forensik nih, selain menjadi seorang Polri, anggota Polri, ada nggak sih cerita yang dokter sampai saat ini tidak bisa melupakan? Jadi banyak sekali kasus yang alhamdulillah kami telah bantu ya, membantu khususnya teman-teman penyidik. Jadi penyidik itu bukan hanya Polri ya, Ya, ada juga TNI namanya polisi militer. polisi militer. Itu ada juga penyidiknya. Ada Oke, beberapa baik. kasus yang melibatkan anggota pun kami turut membantu. Ya, jadi sebenarnya kasus itu memang ada beberapa yang mirip motif, tapi ada memang yang modus operandinya baru karena si pelaku itu mempelajari kalau sudah begini kita akan gampang ketahuan. Akhirnya mereka akan mencoba hal-hal baru di dalam melakukan kejahatannya. Seperti itu. Untuk Sulawesi Barat, ada satu kasus yang sampai sekarang oleh Laboratorium DNA Pusdokes Polri Cipinang itu disebut sebagai kasus Cinderella. Wah, Baru dengar kan? baru dengar dok. Di Bahwa Sulawesi Barat nih. Di Sulawesi Barat ada kasus yang oleh Mabes Kasus Polri Cinderella. Oke. itu disebut Menarik nih. kasus Cinderella. Hmm, Karena ada seorang wartawan iya. ditemukan meninggal di jalan dalam 17 luka tusuk. Ya. Di TKP itu ditemukan satu sepatu. Iya. Ya. Jadi waktu itu secara naluri forensik saya menanyakan ke teman-teman penyidik. Polisi ini sepatu ini ditemukan malam itu juga. Iya, malam itu juga. Terus kami lakukan identifikasi, sepertinya sepatu ini bukan sepatu yang sudah lama di situ, kan kentar itu kena hujan dan sebagainya. Iya. Kemudian dilakukanlah pengembangan kasus oleh rekan-rekan penyidik, bahkan di backup oleh Polda Sulsel dan Mabes Polri waktu itu. Secara digital handphone terdeteksilah 6 terduga yang diamankan di wilayah Palu dan Gorontalo waktu itu. 6 orang itu kemudian kami lakukan pemeriksaan DNA. Kami ambil darahnya. Kemudian sepatu itu kami usap sidik jari DNA namanya. Iya. Dikirim semuanya ke Pusdokes Mabes. Hasilnya itulah yang dikatakan Cinderella. Dari 6 orang itu ada 3 yang jejak DNA-nya identik Cocok. dengan yang ada di sepatu itu. Iya. Itulah mengapa salah satu kasus yang di Sulbar ini disebut sebagai Cinderella. Cinderella. Iya. Itu. Tapi masih banyak yang lain lagi. Oke. Itu yang paling berkesan di Sulawesi Barat menurut Dokter Mau? Ya banyak sih. Oke. Ya termasuk bagaimana kita mengungkap penembakan di Campalagian Iya, kemarin. oke. Itu ada 1 bulan kami betul-betul bersama penyidik Siap. dari sesuatu yang betul-betul gelap karena kejadian juga malam, ya, dengan kerjasama yang komprehensif Siap. berdasarkan scientific crime investigation, kami akhirnya dari lekuk tubuh orang yang digonceng itu Luar awalnya, biasa. kami bisa mengungkap secara utuh, Luar biasa. lengkap semua, mulai dari otaknya, eksekutornya, bahkan yang turut membantu semua, bahkan yang menyiapkan amunisinya pun semua sudah diamankan. Dan itu kebetulan Dokter Wol diberikan penghargaan karena telah mengungkap kasus Ya itu. alhamdulillah. Luar biasa Ya, dok. ya. Pak Kapolda mengapresiasi, memberikan penghargaan sampai memberi kami rekomendasi untuk dapat bersekolah. Wih, Ya, gitu. Masya Allah. Ya, salam hormat buat pimpinan. Siap, siap. dok. Nah ada 2 kasus yang menurut ini besar ya dan susah Siap. untuk diungkapkan secara kasat mata dok. Siap. Tetapi di Sulawesi Barat ini menurut dokter angka kriminal seperti apa dok? Apakah memang besar atau biasa aja gitu? Jadi sebenarnya kasus itu tidak bisa dilihat dari banyaknya ya, Iya, tapi dari kualitasnya. kualitas. 1-2 kasus, tapi kalau sulit itu tetap lebih menantang. Iya. Karena di Makassar saya tugas itu di situ dalam 1 tahun ada 2.000 kasus. Kalau di total. Iya. Tapi enteng-enteng saja tuh kita Luar menyelesaikannya ya. biasa. Di Sulawesi Barat ini karena medannya agak berat ya. Iya. Kalau kasusnya di Mamasa itu kan
pegunungan, Iya. dan seperti kasus gantung diri dua bersepupu. Nah, itu ada pernah sama-sama bersepupu gantung diri. Iya, di pohon gitu. Setelah kami analisa, ternyata ini memang kasus bunuh diri kan cukup tinggi di Iya. Sulawesi Barat. Iya. Memang ada faktor genetik juga mempengaruhi. Oh, seperti itu. Jadi ya, Dok? kalau misalnya nenek ada pernah riwayat seperti itu, kadang memang faktor kelainan kejiwaan ini kan memang turut berkontribusi. Oh, saya baru tahu nih pemirsa ya seperti itu. Jadi ternyata setiap ya. orang itu punya stresor untuk mengakhiri hidupnya. Jadi tidak ada orang mengakhiri hidupnya itu tidak ada suatu gangguan jiwa dari mulai yang ringan, sedang sampai berat. Ada bibitnya. Kita pun tidak tahu, karena kita tidak tahu stresor itu kapan datangnya dan apa kita mampu menghadapinya. Kalau sudah tidak mampu menghadapinya, akhirnya itu mengambil jalan pendek. Iya, luar biasa. Ya. Kalau Kita di- hanya berharap ya Allah mudah-mudahan kami kuat. Iya, Gitu. ilmu forensik dipelajari juga seperti itu, Dok. Iya, kami pelajari. Siap. Luar biasa ya. Lebih menantang ya, Dok. Iya, Jadi betul. ada kepuasan tersendiri ketika kasus itu sudah terungkap. Iya. Dan juga Dokter Paul ini kan salah satu dokter forensik yang ada di Sulawesi Barat nih. Ya. Bagaimana perasaan dokter ketika ketemu orang-orang di luar sana mengatakan bahwa dokter orang hebat gitu. Dengan berbagai pencapaian yang luar biasa selama di Sulbar. Kami tidak pernah merasa hebat. Iya. Kami hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk institusi kami Iya. dan untuk khususnya korban-korban Ya, yang itu, Dok. membutuhkan bantuan terungkapnya suatu peristiwa yang Iya. mungkin secara kasat mata sulit. Iya. Ya, seperti. Yang penting bagi dokter forensik itu harus dasarnya ilmiah. Ilmiah. Saya salah satu yang menganut ya, tidak boleh percaya kepada hal-hal yang halusinasi. Misalnya halusinasi penglihatan, pendengaran. Misalnya ya, itu ada yang lewat. Mungkin hantu. Iya, Itu iya, bisa dokter jadi. forensik Nah, enggak boleh begitu. itu ditiadakan, Dok, ya? Ditiadakan. Oh, Termasuk mengerjakan kasus karena mimpi. iya, petunjuk kan lewat mimpi. Iya. Nggak boleh. Enggak boleh. Itu betul-betul jangan terpengaruh. Jangan. Apalagi karena dukun. Iya. Ya, saya sudah 5-6 kali lah dihadapi pada saat semua orang berdasarkan dukun bahwa peristiwa ini begini. Pelakunya ini, bahkan sudah dibilang ini pelakunya. Ya, Iya. tolong tangkap itu, Pak. Ini pelakunya berdasarkan dukun. Iya. Atau tiba-tiba ada yang kerasukan. Itu pernah kejadian, ada orang ditikam di Makassar. Semua teman-teman yang datang, ada yang kerasukan, bahkan 3 orang yang kerasukan. Semuanya menyebut bahwa ada 2 orang di antara yang datang melayat, Dia ada pelakunya. dia pelakunya. Padahal. Untung kami itu sudah dikepung tempat itu. Iya. Untung kami dalam 6 jam itu mampu bersama rekan-rekan polisi di Pangkep waktu itu menangkap pelaku yang sebenarnya berdasarkan jejak digital dan saksi-saksi di TKP serta CCTV. Itu semua digabung menjadi suatu hasil yang memastikan ya bahwa inilah sebenarnya pelakunya. Menarik sekali kalau kita berbicara soal forensik, Dok. Iya. Ya. Ternyata untuk hal-hal seperti itu kita tidak boleh mempercayai, Dok. Belum tentu benar. Ya, kita harus sesuai fakta. Fakta. Harus fakta. Jadi bagi saya pribadi, seorang dokter forensik yang kuat tidak boleh terpengaruh sesuatu yang di luar fakta. Ya begitu. Harus objektif. Jadi tidak boleh secara subjektif kita menilai peristiwa itu sehingga hasilnya nanti ya kita minta maaf ya, masih ada beberapa kasus yang salah tangkap. Ya. Ya, kemarin saja saya ke Poso. Jadi kebetulan hasil DNA-nya itu memang ada mix campuran beberapa DNA di barang bukti yang ada di TKP. Saya sampai ke Poso karena ingin membantu kepolisian setempat. Jangan sampai salah tangkap. Ya. Karena kenapa? Dari jejak handuk dan apa sebagainya, memang cowoknya ada di situ. Jejak DNA cowoknya ada di situ. Tetapi dari kuku dan rambut yang dijambak oleh korban yang sempat kami kirim DNA-nya, itu menunjukkan bahwa itu perempuan. Bukan laki-laki.
pelaku sebenarnya adalah perempuan. Kalau menurut hasil DNA yang kami Iya. ini, akhirnya pacarnya yang memang sudah sempat lama disimpan di Polres, karena diyakini bahwa sudah pasti dia, karena memang dia yang terakhir bersama, jejak di handuk dan sebagainya juga ada dia di situ. Tapi karena ada kukunya korban dan ada rambut yang tertinggal di tangannya korban, itu menyatakan itu perempuan. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah tidak salah tangkap, minimal seperti itu. Kami hadir minimal untuk membantu teman-teman jangan sampai salah tangkap gitu. Luar biasa. Iya. Tapi kalau ketika mengerjakan sesuatu kasus ya dok ya, ada nggak sih tingkat kesulitan yang sangat sulit menurut dokter Maul? Kesulitan itu tentu banyak faktor. Iya. Yang pertama memang kalau jejak-jejak pelaku itu minim di tempat itu sebenarnya. Namun secara umum ya, forensik itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, boleh saya katakan ini, pendapat pribadi saya, Siap. 90% itu saja. Nah, iya. Kenapa? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, luka itu umumnya hanya 2. Luka tajam Tajam, dan tumpul. tumpul. Ya, tajam itu bacok, Ya. tusuk, iris. Tumpul itu robek, kalau dilempar batu demo itu berdarah kan robek. Iya. Nah, kalau enggak berdarah kan bengkak tuh, Iya. memar. Memar, Kemudian ada lagi namanya lecet. lecet. Jadi belum ada sampai sekarang, 15 tahun saya melakukan visum, memeriksa korban. Akibat pukulan tenaga dalam. Walaupun kita kenal ada Wiro Sableng zaman dulu. Iya. Ada pencak silat yang latihan kalau terlempar gitu kan. Iya. Tapi belum pernah saya visum akibat pukulan tenaga dalam. Belum pernah. Iya, belum Betul. pernah ya dok ya. Jadi hanya itu saja. Ya, perlukaan yang baru itu yang hadir di zaman-zaman modern itu paling luka tembak, Iya. ledakan bom, Iya. kemudian luka etsa atau luka akibat zat kimia. Itu aja hal-hal yang baru. Nah, 5% memang inilah yang menjadi hal yang butuh pendalaman. Iya. Iya, seperti kasus Jessica dan Mirna Solihin terkait keracunan. Siap. Nah, itu kalau kita melakukan pemeriksaan secara komprehensif, yang betul-betul toksikologi, kemudian patologi anatomi, dan segala hal baik secara digitalnya ya, CCTV, handphone, kemudian apa yang menjadi latar belakang, motif, dan sebagainya. Saya kira memang kasus ini akan menjadi debat kusir, walaupun sudah vonis. Ya, tetapi kalau pekerjaan forensik ini dari bawah dilengkapi semua, menjadi suatu bagi saya kebetulan S3 itu mendalami tentang DNA forensik. Ya, saya mendalami 1.800 kasus dari tahun 2007 sampai 2017. Sampailah saya kepada namanya teori AZA. Iya. AZA itu bagaimana? A sampai Z itu harus sesuai. Pada Z diuji kembali ke A, itu harus sejalan. Kalau kapan salah satu item ini tidak ketemu, hati-hati. Bisa kita nantinya salah tangkap, bisa kita salah melakukan lidik-sidik. Sehingga di belakang hari apa yang dikerjakan oleh rekan-rekan ini mentah di pengadilan. Baik pra-peradilan maupun keputusan hakim, bahkan mungkin kasasi. Akan terjadi hal yang menjadi perdebatan seperti itu. Luar biasa menarik sekali kalau kita Ya. berbicara forensik, sangat luas ya dok Ya. ya. Tapi dokter pernah nggak sih tanganin kasus yang begitu besar dan viral di Indonesia? Sebenarnya ada, tapi kasusnya tidak usah saya sebutkan Iya, karena siap. sangat nasional Iya. dan menyangkut internal kepolisian. Ya, saya kira adalah ada. Tapi yang sebenarnya kasus itu kan bukan hanya kriminal. Betul. Kami juga menangani kasus kebencanaan. Iya. Saya sempat menjadi Katim postmortem di ruang jenazah itu, sempat memeriksa co-pilot kasus AirAsia, kemudian Lion Air di di Kerawang yang jatuh di daerah Jawa Barat waktu itu. Iya. Kemudian beberapa pesawat jatuh di Sulawesi maupun di Papua. Kemudian kapal tenggelam, bis terbakar, lengkap lah kalau transportasi. Jadi bencana tsunami itu juga kami turun. Jadi forensik itu bukan hanya kriminal, tapi kebencanaan. Yang jumlahnya masif, yang cukup banyak, itu kami kerjakan. Luar biasa. Saya sampai nggak tahu mau nanya apa lagi nih sama dokter. Karena pengalaman yang sangat luar biasa bukan hanya daerah Sulawesi saja, tapi seluruh Indonesia dok.
Kira-kira mau tanya nih, siapa panutan dokter yang menjadikan dokter sebagai seorang dokter maul sampai saat ini? Siapa yang dokter idolakan kita? Brigadir Jenderal Dr. Sumi Hastri, Wow. spesialis forensik. Yang perempuan itu, Dok? Iya, Saya betul. sering juga melihat podcastnya Ya, beliau. beliau adalah panutan saya, walaupun banyak guru-guru saya juga yang lain. Di Unhas, Prof. Gatot, ya itu semua guru-guru saya. Dr. Peter Sehalangi, itu guru-guru saya. Tapi memang untuk forensik ini saya mengidolakan Brigjen Sumi Hastri. Wah, luar biasa. Sapa dulu dong. Ya. Dokter, karena di belakang saya lihat ada banner nih, dan kebetulan kemarin saya sempat mengikuti kegiatan dokter di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat soal TBC. Nah, ini hubungannya forensik dengan TBC itu apa sih, Dok? Jauh sekali nih perbedaannya. Jadi begini, forensik itu memang kasarnya nih atau clue-cluenya nih. Iya. Memang forensik itu kehidupannya umumnya hidup dari kematian. Hidup dari kematian? Ya, karena kenapa? Kami kan gara-gara ngerjain mayat kan dapat honor. Iya. Meskipun demikian, kami sangat berharap kematian itu janganlah cepat datangnya kepada keluarga kami, rekan-rekan kami, kemudian ya masyarakat pada umumnya lah. Kalau bisa kita pola hidup sehat lah. Namun ya tidak bisa dipungkiri ada beberapa penyakit yang berkembang merajalela tanpa kita sadari, termasuk TBC. Bapak Kapolda Sulawesi Barat, kemudian Bapak Kabidokes Polda Sulawesi Barat, Bapak Dirbimas Polda Sulawesi Barat, itu mengarahkan kami untuk bagaimana bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk mengeliminasi TBC ini. Ya, sehingga lahirlah namanya Ketuk Dors. Ketuk Dors itu adalah bagaimana kami mengedepankan dalam hal ini Babin Kamtibmas yang melakukan patroli di masyarakat. Kami arahkan Babin ini menjadi agen kesehatan. Iya. Pada saat lewat di depan rumah warga ada yang terdengar batuk, besoknya batuk lagi terdengar. Selama 2 minggu terdengar batuk. Mungkin nakes di puskesmas tidak menyadari bahwa ada yang batuk lama. Tapi oleh Babin menyadari itu kemudian melaporkan kepada puskesmas. Atau kalau perlu mendampingi untuk berobat. Nah, inilah salah satu peran. Alhamdulillah sejak disupport oleh Bapak Kapolda 200 kasus baru ditemukan. Oleh Bapak Babin Kamtibmas bersama rekan-rekan dari puskesmas. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kami kebetulan hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah. Dan alhamdulillah Ketuk Dors ini salah satu program bagaimana menjembatani data sistem informasi tuberkulosis pada Kemenkes RI ini untuk sampai kepada Pak Babin. Kan ke data ini Pak Babin tidak tahu warganya ada. Dengan Ketuk Dors ini kami akan memberitahu. Pak Babin, informasi dari 480 wilayah kerja Babin, 139 itu tidak ada pasien. 323 itu zona kuning, pasiennya hanya 1 sampai 10. Dan hanya 18 yang jumlah pasiennya 11 sampai 65. Ya itu. Jadi itulah memang kenapa kami mendukung betul apa yang menjadi program Polda lewat Bapak Kapolda. Insya Allah kami dapat mendukung pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat ini dalam mengeliminasi TBC lewat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan. Visi dan misi utama dari Ketuk Dors ini seperti apa, Dok? Apa? Ya, jadi visi dan misi dari Ketuk Dors ini adalah bagaimana mensinergikan ya semua kompetensi yang ada di mulai dari TNI, mulai dari Polri, kemudian LSM, kemudian CSR yang mungkin bisa mendukung ini, Dinas Kesehatan ya, sampai di tingkat puskesmas yang sebagaimana arahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini. Ya, memang harus kita pahami bahwa TBC ini sangat mempengaruhi keunggulan sumber daya manusia, sehingga memang harus kita atasi.
Kira-kira jumlah di TBC yang mengalami penyakit TBC ini di Sulawesi Barat, Dok, banyak atau seperti Yang baru terdeteksi itu baru sekitar 2000. 2000 penderita TBC Ya, di Sulawesi? padahal Luar biasa. menurut data Kemenkes harusnya di Sulbar ini terdapat 5.000. Wih. Jadi ada sekitar 3.000 ini yang kami akan upayakan memaksimalkan segala upaya untuk mendapatkan sehingga semua mendapatkan obat. Ya, sebenarnya TBC ini kan bisa sembuh total Iya. apabila berobat teratur selama 6 bulan. Kemudian dalam 2 bulan itu dia juga sudah akan tidak menularkan apabila dia berobat dengan baik. Namun apabila tidak ditangani, inilah sehingga angka kematian terhadap kasus TBC ini cukup tinggi. Ya, itulah yang mungkin masyarakat harus pahami. Nah, disinilah forensik dari berbicara kematian Iya. untuk mengingat akan kematian. Iya. Dari kematian Iya. mengingat akan kematian. Iya, Iya. begitu. Jadi sebenarnya kematian itu adalah kehidupan yang abadi. Ya, baik. Sebenarnya itu. Iya. Ya. Baik. Itu yang kami pahami. Oke. Ya, Dari jadi ilmu forensik ya. dari ilmu forensik. Nah, motonya Dokter Maul sendiri tuh apa tuh? Moto hidupnya gitu. Moto hidup saya. Ya, sebenarnya yang mungkin membuat saya sampai di titik ini ya. Itu saja mungkin. Tutupilah begitu banyak kekurangan dan kelemahanmu. Iya. Meskipun dengan hanya sedikit kelebihanmu. Dicatat pemirsa kata-kata Itu saja. hari ini. Iya. Saya menyadari, ya boleh saya katakan saya lahir juga dalam keadaan yang tidak sehat-sehat amat. Iya. Dari kecil menderita ada asma dan sebagainya. Oh, seperti itu. Dok? Ya, tetapi dengan kita mengetahui, oh saya alerginya ini, misalnya seperti itu. Alhamdulillah sampai di titik ini masih bisa memberi kontribusi untuk institusi yang saya cintai ini. Luar Polisi biasa. Republik Indonesia. Wow. Siap. Nah, kalau kita berbicara soal kesehatan, Dok ya. Dokter punya nggak sih tips sendiri buat menjadi sehat, bugar dan bisa tampak berenergi setiap hari? Yang pertama itu tahu dulu kita pantangannya apa. Oh, tahu dulu nih. Tahu dulu. Kalau saya tidak boleh makan daging terlalu Ya, banyak kalau kolesterol, Dok. saya misalnya dekat dengan asap rokok, Oke. itu pasti asma saya bisa kambuh. Itu atau ada debu, Iya. ada kipas angin berdebu. Iya. Oh, jadi saya hindari. Jadi umumnya bagaimana bisa menghindari? Karena kita kan hidup di daerah menjemuk. Iya. Susah, jangan merokok dekatku. Tidak boleh dong. Iya, debu, jangan kok dekat-dekat, nggak bisa dong. Kita yang harus belajar jadi prajurit terbaik menghadapi semua itu. Seperti itu. Oke. Jadi kemudian ya olahraga yang semampunya saja. Iya. Usia begini nggak bisa lagi diharap lari maraton. Iya. 40 kilo. Paling hanya berjalan. Iya. Gitu kan. Ya seperti itu aja. Kan semuanya tergantung, tapi kita hanya berusaha dalam menjalani hidup aja. Luar biasa. Ya. Dokter Maul, hobinya setiap hari apa sih? Hobi saya itu melihat bunga-bunga dan tanaman yang saya tanam. Wow. Saya senang melihat bunga kalau sudah kuncup di pagi hari. Iya. Sambil berkeliling. Di rumah sakit ini kebetulan Iya. saya sering berkeliling. Iya benar. Itu hanya melihat berbunga warnanya ungu, merah, putih. Hmm. Itu aja olahraga sambil menikmati Keindahan tanaman-tanaman. keindahan tanaman-tanaman yang dari kecil sekarang udah gede. Sederhana ya, Dok. Iya, lihat anggrek dikirain udah mati tuh. Iya. Kan kok layu banget. Ternyata dia sudah berbunga, senang sekali lihat. Oh, senang sekali. Iya. Jadi itu pola sehat dari Dokter Maul Iya, ya. betul. Oke, kalau kita melihat Dokter Maul ini seram sekali karena berhubungan dengan ya hal-hal Ya. yang mistis. Pernah nggak sih dokter mengalami seperti itu? Alhamdulillah saya tidak pernah mimpi Oh. tentang apa yang saya kerjakan. Ya, gitu. Ya, jadi satu hal lagi, saya sebenarnya penakut. Oh. Ya, betul, saya penakut. Penakut ya, Dok? Penakut. Ya, penakut. Tapi setelah saya jadi dokter forensik, saya agak lebih berani. Dulu kalau saya jalan di tempat gelap, Iya. saya lihat kiri kanan, langsung saya lari. Iya. Takut. Kalau sekarang, setan, kalau kau ganggu saya otopsi kau. Gitu. Jadi ada kayak ya? sudah berteman dengan keadaan. Jadi setan pun saya ancam. Oh. Saya kayaknya harus juga saya pakai moto seperti itu ya. Iya, Dok, ya. iya, Saya punya seperti- teman Dokter Maul, Iya. saya otopsi. Kak. Bisa. Awas salah laporin dokter Maul. Gitu ya, Dok. Kamu diotopsi lo nanti. Setannya bilang, saya sudah mati baik-baik, mau dibelah-belah lagi. Kan ada kasus, Oh iya. namanya ekshumasi. Hmm. Itu kasus yang belum terungkap, Iya. yang perlu digali kuburnya. Nah, Kan itu sudah ditanyain
malaikat dikubur. Iya. Terus Pas diganggu diangkat lagi kan, Iya. wih, saya ditanya-tanya lagi sama dokter forensik ini. Dikubur, kan ditanya lagi. Kirain sudah berakhir ya, Iya, Dok, ya. gitu itu anu aja ya. Jadi yang seperti itulah. Jadi kita sudah berteman dengan situasi yang menyeramkan menurut orang. Oke. Iya. Jadi jangan melihat dari covernya, Iya. jangan melihat dari profesinya seorang dokter Iya. forensik. Aslinya memang lucu pemirsa ya. Iya. Teman saya pada ketawa semua ya, Dok. Iya. Kalau nggak ketawa dia otopsi, Dok. Iya. Saya sudah bilang kalau kamu tidak ketawa, hati-hati saya otopsi. Siap, Iya, Dok, iya. luar biasa. Dok, kata-kata hari ini, Dok, buat pemirsa orang Sulbar bicara nih. Ya, jadi saya membawa pesan Ya. untuk kesehatan masyarakat Sulawesi Barat sesuai perintah Bapak Kapolda dengan ketuk doors, satu ketukan, sejuta harapan untuk insya Allah Sulawesi Barat bebas dari penyakit TBC tahun 2030. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Dok, sebelum closing nih, saya mau beri dokter 4 pertanyaan. Dokter harus ngejawab secara cepat. Boleh, Dok? Ya. Siap, izin, Dok. Polri, Presisi, forensik, asik, Sulawesi Barat, indah, TVRI. andalanku. Iya, asik. Luar biasa. Seru sekali ngobrol sama dokter Ya, forensik ya. Alhamdulillah. Saya pikir seseram apa yang saya bayangkan, ternyata tidak. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Mbak Ira. Dokter Mau, terima Sama-sama. kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara dan berbagi di Orang Sulbar Bicara. Siap. Baik pemirsa, terima kasih banyak karena pemirsa telah menemani kita. Jangan lupa terus saksikan Orang Sulbar Bicara hanya di TVRI Sulawesi Barat. Saya Ira Agatha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.